ada ketika pekerjaan itu. Ya, fikih ibadah, fikih munakahat, fikih muamalah, fikih mawaris, fikih jinayah, itu nggak terlepas dengan syarat dan rukun begitu. Nah, ini yang dibahas oleh pemakalah. Tapi sebelum pembahasan ini tadi sudah jawab ya. Pertanyaan pertama yaitu tentang ahli waris yang cacat fisik, cacat mental, yang belum balik ini bagaimana? Begini ya, harus diingat bahwa orang yang cacat ya fisik mental itu harus ada wali yang apa namanya, yang menanganinya, karena dia tidak bisa langsung menerima harta warisan, apalagi orang yang stres, orang yang gila, orang yang ayan atau yang lain-lainnya, itu nggak mungkin dia mendapatkan harta kecuali ada walinya. Walinya ini bisa ditentukan oleh keluarga besarnya atau lewat pengadilan, karena dia nggak bisa ngurus harta sendiri. Anak kecil pun begitu. Anak yang belum akil balik itu kan tidak bisa ngurus hartanya sendiri, maka harus ada wali yang ditunjuk oleh keluarga besar untuk menangani bahwa anak ini belum bisa mengelola harta yang dimiliki, gitu ya. Kemudian harta warisan itu apa saja? Semua aset yang berharga. Kalau misalnya pakaian itu berharga, pakaian harganya jutaan, pakaian artis misalnya kan, itu kan berharga. Pokoknya semua aset yang berharga, apapun namanya. Misalnya tanah, rumah, mobil, motor, handphone, laptop, apalagi ya termasuk apapun. Sebenarnya boleh saja. Yang penting berharga enggak? Bisa dirupiahkan sampai jutaan enggak? Tapi kalau harganya hanya puluhan ribu, itu nggak usah lah ya. Tapi kalau pengen ketat ya, pengen dicatat semua ya silakan. Itu nanti kesepakatan keluarga besar. Yang barang remeh-remeh gitu ya, remeh-temeh lah, misalnya sendok, piring, apalagi ya, pakaian, sisir, bedak ya, apa ya, lemari, apalah, pokoknya kalau ada harganya ya boleh. Tapi masalahnya ada harganya enggak itu barang-barang seperti itu? Kayaknya ya, masalahnya ada harganya enggak. Tapi kalau benar-benar ada harganya, motor, mobil kan ada harganya. Nah, itu nanti harus dihitung tuh. Dihitung, lebih enak memang dijual. Dijual motornya, dijual mobilnya, dijual apa namanya, rumahnya, dijual lemarinya, dijual aja. Kalau udah dijual, kan ada harga tuh, ada uang, nanti dibagikan. Ya, kalau misalnya mau dijual seperti itu. Kalau enggak, itu kesepakatan masing-masing keluarga besar. Karena mobilnya ada 4, anaknya 4 ya satu-satu aja. Misalnya begitu. Tapi kan mobil kan beda-beda merek, beda harga, beda tahun, beda harga juga kan. Kalau mobilnya masih tahun jadul ya, tahun di bawah tahun 2024 ya, atau mobil yang keluaran zaman baheula gitu kan, mobilnya harganya sangat minim, ya itu nanti dijual, lebih enak sih dijual. Pokoknya yang penting begini, seluruh harta kekayaan, aset yang ada harganya, ada nilainya, itu bisa dijadikan harta warisan, apapun namanya. Ini kesimpulan yang harus diingat ya. Semua yang memiliki aset kekayaan, misalnya dia punya tabungan, punya deposit, punya saham di perusahaan apa gitu, karena kayaknya kan punya saham, jadi komisaris, jadi direksi di berbagai perusahaan ya, ternyata asetnya banyak di berbagai perusahaan, punya ruko, punya toko, punya kontrakan 1000 pintu, waduh saking kaya-kayanya kan ya, kalau tanah udah pastilah ya. Jadi istilahnya seluruh harta yang memiliki aset, maka itu bisa dibagikan sebagai harta warisan. Kemudian hutang lebih besar, ini pernah kita jelasin ya, bahwa seseorang sebelum pembagian harta warisan itu, pertama kan harus diselesaikan biaya jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kalau tradisi kita tahlilan sampai 40 hari, sampai haul misalnya kan,
itu harus diselesaikan dulu. Setelah itu pelunasan hutang seluruhnya. Ternyata hutangnya lebih besar daripada harta warisan. Harta warisannya sekitar 100 juta misalnya, hutangnya 200 juta. Bahkan nombok ya. Ini mah nggak usah dibagikan harta warisan. Gimana hutang harta warisan? Orang lebih besar. Hutangnya 150 juta, harta warisan cuma 100 juta. Ya kurang kemana-mana kan. Bahkan kewajiban ahli waris itu untuk melunasi hutang, bukan mendapatkan harta warisan, tapi kewajiban untuk melunasi hutang. Bagaimana penjelasan sebelumnya kan, ketika Rasulullah SAW hendak menyolatkan jenazah, ternyata ahli warisnya itu susah untuk melunasi hutang. Rasulullah nggak langsung menyolatkan tuh jenazah, ditanya dulu, ya mana keluarganya? Kamu sanggup? Nggak sanggup ya Rasulullah. Beberapa anak-anaknya nggak ada yang sanggup untuk melunasi hutang karena hutangnya banyak. Maka Rasulullah tuh bikin bukan sayembara ya Pak, berlomba-lomba. Sahabat-sahabat siapa yang bisa melunasi hutang ini ahli waris, baru kita nyolatin. Berlomba-lomba tuh sahabat, kalau dengar perintah Nabi itu langsung berlomba-lomba. Kenapa? Karena ternyata begini ya, membayar hutang, ya melunasi hutang itu sama dengan pahala sedekah, bahkan bisa 2 kali lipat. Contoh misalnya nih, uang kamu dipinjemin sama teman kamu, uangnya 1 juta, kemudian kamu ikhlaskan, itu pahalanya 2 kali lipat pahala sedekah. Sedekah pahalanya 700 kali lipat, berarti 2 kali 700. Masalahnya kamu ikhlas nggak? Ya, kalau cuma 100 ribu, 50 ribu ikhlas, tapi kalau udah jutaan, nah berat, ya kan, hutang kan berat kan. Nah, tapi kalau kita merelakan, mengikhlaskan hutang seseorang kepada kita, pahalanya 2 kali pahala sedekah. Akhirnya sahabat berlomba-lomba, ya Utsman, Abdurrahman bin Auf dan orang-orang kaya itu sanggup melunasi hutang ya mayat yang di depannya. Setelah lunas baru Rasulullah menyolatkan. Artinya dari cerita ini harus didahulukan pelunasan hutang daripada pembagian harta warisan. Kenapa? Karena memang terganjal ya, seseorang itu sulit masuk surga, bahkan mendapatkan surga kalau seorang itu punya hutang di dunia. Makanya jangan sampai kita punya hutang. Tapi kalau sekarang kan susah ya, orang serba kredit, motor kredit, mobil kredit, handphone kredit, sampai nikah dengan mas kawin. Nah, ada nggak? Astagfirullahaladzim, itu mah keterlaluan ya. Jangan mau ya, jangan mau kalau ada nanti mas kawin kredit. Nah, nanti kalau dilunasinnya kapan ya? Lebih baik ngasih hal yang sederhana tapi cash and carry saat itu juga. Berapa? 4 miliar. Masalah. Ada yang sanggup? Boro-boro ya. Nah, tadi ada mati itu ada 3 ya. Ini ada 2 ya, ada 3. Masalah kematian. Kan seorang ini dianggap mati ya ketika proses pembagian waris. Kematian seseorang itu dianggap 3 hal. Pertama disebut dengan mati apa itu? Mati hakiki. Apa itu? Kematian tanpa pembuktian kita sudah tahu. Ya misalnya kalau sakit berarti lewat dokter, atau ya kita anggap dia sudah tua renta. Ya orang tahu lah orang ini mati itu napasnya udah nggak ada gitu kan. Kecuali keluarganya ingin membuktikan orang ini memang mati gitu kan. Misalnya lewat visum, lewat rumah sakit. Sampai rumah sakit emang udah nggak ada gitu, coba pembuktian aja. Tapi sebenarnya mati hakiki itu udah jelas orang ini mati. Tanpa pembuktian pun kita tahu orang ini sudah meninggal. Kenapa? Karena memang sudah nggak bernapas lagi, dipegang pun semuanya pada dingin dan sebagainya. Udah gampang lah. Ya, apalagi Amil udah pernah tahu kan orang yang mati itu gimana, pasti udah ketahuan. Kalau masih ada detak jantungnya masih ada, berarti belum dianggap mati. Itu mati hakiki. Yang kedua mati hukmi. Kematian ditetapkan oleh keputusan hakim, oleh pengadilan. Kenapa bisa terjadi begitu? Bisa jadi karena proses dia itu mati hukuman mati. Ya, hukuman mati itu misalnya karena narkoba lah atau pembunuhan. Kalau di Indonesia kan hukuman mati itu ditembak kan ya? Ditembak. Kalau Malaysia digantung. Kalau di Saudi dipancung, ya kan? Tapi memang jarang sekali kan di Indonesia ini sampai mati, hukuman sampai mati itu jarang. Karena nanti ada gerasi, ada keringanan, ya kan ya.
Seperti Sambo kan harus hukuman mati kan. Keringan-keringan adanya berapa tahun nih? 20 tahun ya, karena KUHP, karena uang habis perkara. Akhirnya lama-lama juga nanti nggak sampai 20 tahun. Coba aja nanti lihatin ya. Artinya secara yuridis ketetapan hakim seseorang ini mati. Ya, seorang mati. Ya. Ya, dan itu hukum tetap ya, kekuatan hukum tetap. Ya, makanya kan setelah hukuman mati berlangsung dilihat nih orang ini masih hidup atau enggak. Tuh. Tapi Indonesia ini hukuman matinya kenapa ditembak? Kenapa bukan gantung? Kenapa bukan? Ya karena penjajahan Belanda. Karena Indonesia kan dijajah 350 tahun. Nah, secara lamanya itulah hukuman kita itu banyak mengambil hukum dari Belanda. KUHP itu kebanyakan dari Belanda. Ya, bukan dari hukum Islam, bukan dari hukum adat. Ada memang hukum Islam, cuma sangat kecil prosentasenya. Ada sih hukum adat sama sangat kecil, lebih banyak kepada hukum Belanda, karena saking lamanya menjajah Indonesia sampai KUHP itu banyakkan dari Belanda. Udah belajar hukum-hukum pidana udah kan? Banyakkan hukum dari Belanda itu kan, ya kan? Hukuman mati pun dengan cara hukum Belanda itu ditembak, itu. Ya kalau Saudi kan benar-benar hukum Islam, yaitu di pancung. Kalau di Amerika di strum kalau nggak salah, di strum tuh. Jadi macam. Tapi ternyata kajian ilmiah berbagai hukuman mati di seluruh dunia yang paling tidak menyakitkan seorang yang mau mati itu adalah hukuman pancung. Hukuman pancung. Ya, nggak menyakitkan itu. Dia langsung mati aja. Tapi kalau orang yang disuntik mati, disetrum, tembak, kemudian itu lebih menyakitkan dia gitu. Sakaratul maut lebih sakit. Itu kata ahli yang setelah meneliti dari seluruh dunia, hukuman mati itu yang lebih meringankan seseorang itu hukuman pancung. Ya kan? Pernah saya lihat itu di videonya itu. Hukuman pancung itu sampai kepalanya putus. Tuh banyak banget itu orang-orang, kalau nggak salah orang Pakistan atau orang Nigeria itu ya, satu-satu dihukum pancung karena narkoba. Yang ketiga mati takriri, yaitu mati anggapan perkiraan bahwa orang ini telah mati. Misalnya orang ini TNI misalnya ikut ke pasukan perdamaian. Kalau TNI ini ketahuan ya, ini mah enggak lah. Kalau kita ini masih ketahuan nanti kan. Nah, atau juga dia bekerja di negara mana begitu ya. Ya, dia ternyata di sana dia menjadi mujahid Palestina misalnya. Nah, itu kan nggak ketahuan tuh. Ya, diduga dia telah mati karena sampai 5 tahun, 10 tahun nggak pulang-pulang nih. Susah, nggak ada yang bisa ngabarin nih, nggak ada handphone, nggak ada berita dari manapun, lewat internet atau apapun nggak bisa diketahuan. Maka orang ini dianggap mati takriri, hanya perkiraan, dugaan orang ini mati. Ya, atau juga diduga misalnya dia jadi nelayan ya di daerah-daerah sampai terombang-ambing, ada musibah, ada gelombang misalnya kan, mayat yang nggak ketahuan, kabarnya nggak ketahuan, sampai berapa tahun, ya udah secara takriri ditetapkan oleh pengadilan bahwa orang ini sudah mati, gitu ya. Jadi ada 3 penetapan seorang itu mati hakiki, mati hukmi, dan mati takrirnya gitu ya. Ini tambahan dari pemakalah tadi. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa dipahami.